Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa dalam perkuliahan online dengan materi yaitu koperasi syariah. Baiklah mahasiswa dan mahasiswi kalian, kita dimulai dengan pengertian koperasi syariah. Apa sih yang dimaksud dengan koperasi syariah? Koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan dan dikelola berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, berlandaskan Al-Quran dan hadis tentunya. Yang kedua, melaksanakan hukum Islam. Dan yang ketiga, menggunakan akad-akad syariah. Itu akad syirkah, ada akad permodalan, ya. Badan hukum usaha, akad simpanan, akad pinjaman, dan akad pembiayaan. Dan akad produk jasa syariah lainnya. Dan yang keempat, pengelolaan dengan standar akuntansi. SOP-nya pemasaran sesuai dengan prinsip syariah. Masih dengan pengertian koperasi berdasarkan undang-undang. Pada tahun 1958, Undang-Undang 78 tentang perkumpulan koperasi. Perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal. Pada tahun 1965, Undang-Undang Nomor 14 tahun 65 tentang perkoperasian, organisasi ekonomi dan alat revolusi wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Dan pada tahun 1967, Undang-Undang Nomor 12 tentang tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan ajas kekeluargaan. Dan pada tahun 1992 Undang-Undang Nomor 25 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan pada tahun 2013 Nomor 12 tentang koperasian dibatalkan MK. Badan hukum yang didirikan oleh orang persorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Selanjutnya yaitu kelembagaan dan usaha koperasi syariah. Kelembagaan itu ada komitmen pengelola organisasi dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Memiliki Dewan Pengawas Syariah, tentunya DPS, sebagai organ organisasi koperasi. Usahanya menggunakan akad pemodalan dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berbadan hukum koperasi. Pelembagaan identitas sebagai koperasi syariah pada akta pendirian PAD koperasi melaksanakan usaha yaitu kegiatan usaha syariah. Selanjutnya bentuk syirkah koperasi syariah. Ya. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 114/DSN MUI strip 9/2007 tentang akad syirkah.
Akad syirkah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha pasal 1 angka 1 yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang atau 3 koperasi, pasal 6 ayat 1 dan 2 dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar, pasal 7 ayat 1 dengan kontribusi dana berupa simpanan pokok dan simpanan wajib modal usaha, dan hasil usaha dibagi sebanding ya jasa usaha, kontribusi tahap pendapatan, dan terbatas atas modal dan kerugian sebatas simpanan pokok. Jadi kerugian simpanan wajib dan modal penyertaan itu pasal 5 ayat 1 huruf C dan D. Syirkah ini bentuk syirkah amwal dan dikenal dengan nama syirkah inan. Selanjutnya itu tentang permodalan koperasi syariah. Fatwa DSN MUI nomor 14 DSN 920/2017 tentang akad syirkah. Ini tentang permodalan. Modal usaha syirkah wajib diserah terimakan baik secara tunai maupun bertahap sesuai kesepakatan. Ya. Modal usaha syirkah amwal pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan jumlah atau nilai nominalnya. Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian dan PP 9 tahun 1995 tentang USP. Simpanan pokok wajib dibayarkan tunai oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, dan simpanan wajib dibayar dalam waktu dan kesempatan tertentu bertahap. Modal sendiri dapat berupa hibah pasal 4 ayat 2 huruf D. Hibah biasanya berupa uang atau barang yang harus dinilai dengan uang dan wajib dicatatkan nilai nominalnya. Modal koperasi diserah terimakan secara tunai atau diangsur serta dapat berupa barang yang wajib dicatat nominalnya. Selanjutnya permodalan syariah, permodalan koperasi syariah. Modal sendiri ada modal pinjaman dan modal penyertaan. Modal sendiri berupa simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, hibah. Dan modal pinjaman yaitu berupa simpanan atau tabungan, pinjaman, pembiayaan, bentuknya perorangan. Dan modal penyertaan yaitu modal penyertaan dengan akad musyarakah, hibah, wadiah, mudharabah dan musyarakah. Qard, mudharabah dan musyarakah. Dan untuk akad modal penyertaan adalah ada akad mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya kegiatan usaha koperasi syariah. Ya. Kegiatan usaha koperasi syariah itu Fatwa DSN MUI nomor 114 strip DSN MUI strip 9 tahun strip 2017 tentang akad syirkah. Usaha yang dilakukan syarik atau mitra ya harus usaha yang halal tentunya dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada Permen nih, Permen nomor 11 tahun 2017 tentang USPPS koperasi. Itu koperasi bergerak di bidang usaha simpan, berupa usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah tentunya ya. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pasal 1 angka 5, 6, dan 9. Usaha koperasi syariah harus sesuai prinsip syariah. Dan selanjutnya ada hasil usaha. Hasil usaha koperasi syariah yang berdasarkan fatwa DSN MUI ya. Nomor 114/DSN MUI strip 9 2017 tentang akad syirkah. Sistem metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Nisbah dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha. Nisbahnya itu kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah, yaitu dengan berjenjang atau layering. Terusnya nisbah disepakati boleh diubah sesuai kesepakatan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian dan PP 9 tahun 95 tentang USP. Akta Penilaian memuat anggaran dasar yang antara lain mengatur pembagian sisa hasil usaha dan ditetapkan sebagai keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan ya, yang berdasarkan pasal 45 ayat 2 dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota kontribusi terhadap pendapatan dan terbatas atas modal yang berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf C dan D sesuai dengan keputusan rapat anggota. Itu berdasarkan pasal 45 ayat 2. Jadi hasil usaha biasanya diatur dalam bentuk nisbah, yaitu dengan perbandingan 60 sampai perbandingan 60-40, yaitu 60 kontribusi atas pendapatan dan 40 atas modal yang tujuannya peran aktif anggota. Selanjutnya yaitu terpenuhinya rukun dan syarat akad koperasi syariah. Terpenuhnya rukun dan syarat akad koperasi syariah. Subjek akad nih. Subjeknya perorangan, cakap hukum, badan hukum koperasi. Terusnya objek akadnya apa aja? Modal, terus kegiatan usaha, wakil mengawasi dan mengelola, bagi hasil gitu ya. Artinya keuntungan atau kerugian, kita harus kontrol keuangannya. Ada ijab kabul yang keempat. Ijab kabul itu diputuskan di RA pengangkatan pengurus atau pengawas hak dan kewajiban anggota dan dinyatakan tertulis. Selanjutnya permodalan koperasi syariah. Permodalannya nih. Modal sendiri dan modal pinjaman, ada juga modal penyertaan. Modal sendiri, simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, hibah. Modal pinjaman, simpanan, tabungan, pinjaman, pembiayaan. Nah, seperti tadi. Dan surat hutang atau sukuk. Terus ada permodalan modal penyertaan, yaitu modal penyertaan. Selanjutnya regulasi kelembagaan koperasi syariah. Ya. Apa saja? Yang pertama,
usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh KSPPS dan USPPS koperasi. Yang kedua, koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah DPS. Yang ketiga, KSP dilarang membentuk USPPS koperasi. Dan yang keempat, koperasi yang membentuk USPPS koperasi dilarang membentuk dan atau memiliki USP koperasi. Yang kelima, USPPS koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya. Dan yang keenam, koperasi wajib memasang lambang atau logo gerakan koperasi pada papan nama di kantor pusat dan setiap kantor jaringan pelayanan. Sekarang akad koperasi syariah berdasarkan Fatwa nomor 114 tahun 2017 tentang akad syirkah, yaitu berbentuk syirkah amwal dengan nama syirkah inan. Akad syirkah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional dengan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Ya. Selanjutnya, akad koperasi syariah berdasarkan Fatwa nomor 114 tahun 2017 tentang akad syirkah, modal koperasi diserah terimakan secara tunai atau diangsur serta dapat berupa barang yang wajib dicatat nominalnya. Modal usaha syirkah wajib diserah terimakan baik secara tunai maupun bertahap sesuai kesepakatan. Dan yang kedua, modal usaha syirkah amwal pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan jumlah atau nilai nominalnya. Terusnya, simpanan pokok wajib dibayarkan tunai ya, oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, dan simpan wajib dibayar dalam waktu dan kesempatan tertentu. Itu secara bertahap tentunya ya. Dan yang terakhir, modal sendiri dapat berupa hibah ya. Ya, berdasarkan pasal 41 ayat 2 huruf D. Hibah biasanya berupa uang atau barang yang harus dinilai dengan uang dan wajib dicatat nilai nominalnya. Akad koperasi syariah, masih ada akad ya. Usaha koperasi syariah harus halal dan sesuai prinsip syariah. Ya. Usaha yang dilakukan syarik atau mitra harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan atau peraturan perundangan yang berlaku. Terusnya, kelembagaan dan usaha koperasi syariah. Koperasi syariah, usaha syariah sektor keuangan, dan usaha syariah non-keuangan. Koperasi syariah berbadan hukum koperasi dengan kelembagaan identitas koperasi syariah pada akta pendirian atau perubahan anggaran dasar PAD berupa nama koperasi, landasan perangkat organisasi, pengelolaan, dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Koperasi syariah didirikan dan dibentuk dengan akad syirkah dan permodalan, ya, dikelola dan menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah serta wajib memiliki perangkat organisasi dengan pengawas syariah atau DPS. Dan usaha syariah sektor keuangan ya.
Badan Usaha Koperasi Syariah mengikuti aturan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KLBI dan wajib memiliki izin ya. Awas, bodong jangan bodong. Dari pemerintah melalui sistem OSS. Secara legal, badan usaha di sektor keuangan syariah telah memiliki legalitas berdasarkan peraturan perundangan, yaitu 1. Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi dilaksanakan berbentuk KSPPS atau USPS. Koperasi di bawah pembinaan dan pengawasan Kemenkop, Kementerian Koperasi. Dan yang kedua, perusahaan pembiayaan atau asuransi syariah dan perusahaan sektor keuangan lainnya di bawah pembinaan dan pengawasan OJK. Dan untuk sektor real atau non keuangan secara legal berdasarkan peraturan perundang-undangan baru mengatur sertifikasi halal produk barang dan jasa. Sektor ini dibina dan diawasi oleh masing-masing kementerian lembaga teknis sesuai kewenangan berdasarkan peraturan. Perangkat dan kelengkapan nih. Kita lihat saja sini. Perangkat dan kelengkapan organisasi koperasi syariah. Rapat anggota, ada pengawas, pengurus, DPS, Dewan Pengawas Syariah, di bawahnya ada manajer, bagian mal, harta, kabag keuangan, kabag USPPS, ya. Ada pengelolaan nantinya, pengelolaan gaji swab, zakat, infak, sedekah dan wakaf, simpan pinjam dan pembiayaan. Ya. Nah, ada sektor usaha koperasi syariah. Baitul Tamwil. Ya. Ada keuangan, unit tanwil, unit mal, dan unit sektor real. Ini. Unit sektor real non keuangan. Baitul Tamwil. Unit tanwil menjalankan fungsi intermediasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan atau pembiayaan. Menyediakan pinjaman core untuk kebutuhan dasar yang mendesak di bidang sandang, pangan, dan papan termasuk pendidikan dan kesehatan. Dan menyediakan pembiayaan syariah bagi kebutuhan barang rumah tangga, modal usaha, jasa keuangan lainnya. Dan untuk Baitul Mal, pengelola dana sosial keagamaan dari anggota atau calon anggota dan masyarakat. Itu memberdayakan anggota, calon anggota, dan masyarakat wilayah sekitar. Menjalin persaudaraan dan keterikatan anggota, calon anggota, dan masyarakat. Dan mengembangkan kesetiakawanan sosial dan kesenjangan di lingkungan. Ada sektor usaha koperasi syariah apa saja nih? Lihat, sektor usaha syariah, sektor usaha koperasi syariah, perdagangan retail koperasi syariah, hotel bintang, melati, motel, wisma, dan penginapan, tentunya berdasarkan syariah ya. Dan restoran syariah, biro agen konsultan, organizer, pemandu, dan supir perjalanan wisata, penata rambut, dan kecantikan syariah. Wah, boleh juga nih. Bekam, massage, sauna, dan spa syariah, ekonomi kreatif syariah, film, animasi, dan video syariah. Usahanya banyak ya. Aplikasi dan permainan syariah, arsitektur syariah, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita lanjut di perkuliahan online di kampus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.